Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes, akhirnya kami berkesempatan langsung untuk menjajal Yamaha Lexi X155 terbaru. Mencobanya di Bandung, jadi mencoba di berbagai kondisi jalan ya, mulai dari perkotaan macet, lalu juga sedikit menanjak ke daerah Ciwidey. Kami akan memberikan informasi ataupun sudut pandang terkait performa, fitur, lalu juga handling, dan tentu juga efisiensi bahan bakar dari Lexi ini. Check this out. Nah, sebelum jauh membahas bagaimana impresi dan juga rasa berkendara dari New Yamaha Lexi LX155 di Bandung, saya akan memberikan sedikit ataupun men-spill ulang ya bagaimana ubahan desain yang ada pada generasi terbaru New Yamaha Lexi ini. Ayo. Dari depan teman-teman bisa lihat memang ubahannya yang paling besar adalah di bagian depan sini. Teman-teman akan melihat ubahan di bagian lampu lebih agresif, lebih sporty. Jadi memang sedikit ada perbedaan antara desain Lexi terdahulu yang lebih menonjolkan nuansa elegan. Kemudian juga ada semacam 3 bidang lampu. Jadi antara bagian sini, di sini, lalu juga di sini. Jadi dia sudah berteknologi LED dan mempermanis tampilan depannya sudah diberi blue lens. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini blue lens. Lampu sennya di bagian atas ini jadi dipindah ke bagian bodi sayap di sebelah kiri dan juga di sebelah kanannya. Jadi memang untuk penanda sennya baik di depan ataupun di belakang masih mengandalkan bohlam halogen biasa. Tapi untuk penerangan di depan dan juga stop lamp di belakang teknologi LED. Sementara ini adalah tampilan belakangnya, desainnya juga berubah di bagian stop lampnya. Jadi sudah mengusung teknologi LED dengan garnish ataupun pemanis warna hitam di bagian reflektornya. Jadi kelihatan lebih sporty ya tampilan dari buntut Yamaha Lexi ini. Kemudian juga di bagian parameternya berubah ataupun interface-nya berubah jadi lebih sporty dan juga informatif. Teman-teman bisa memantau ragam informasi penting dari kendaraan lewat panel meter di bagian tengah sini. Kita bisa melihat konsumsi bahan bakar, voltase aki, trip dari oli, ada trip V-belt dan juga ada pengaturan backlight dari pantulan cahaya panel meternya. Ini ada odometer, trip A dan trip B. Nah, untuk ngatur ataupun memantau informasi di panel meternya, teman-teman bisa ngelihat ataupun menekan di bagian switch di saklar sebelah kiri. Nah, ubahan yang paling besar ada di sektor jantung pacunya teman-teman. Karena sekarang pakai mesin 155 cc ataupun membengkak sekitar 25 ataupun 30 cc ya. Sama ataupun basisnya serupa dengan NMAX dan juga Aerox, tapi ada kalibrasi di dalam struktur mesinnya. Sekarang dia punya tenaga di 15,1 horsepower pada 8000 rpm. Dan torsinya 14,2 Nm pada 6500 rpm. Ini pasti akan lebih bertenaga ya. Seluruh varian termasuk yang S version di depan ini dia sudah mengemas electric power socket, smart motor generator, lalu keyless dengan juga suspensi belakang yang sudah subtank, juga peranti stop start system yang akan membuat mesin motor mati ketika di lampu merah. Jadi akan membuat efisiensi bahan bakar motornya jadi lebih baik dan juga menekan emisi gas buang. Nah, ini adalah layout dari bagasi Yamaha Lexi. Jadi memang nggak seluas Yamaha NMAX ataupun Aerox, tapi bisa bawa helm bawaan dari Lexi. Karakter mesinnya, dia memang sangat berbeda jauh dengan mesin terdahulu ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan, memang akan sangat terasa sekali ubahan ataupun karakter tenaganya yang sekarang lebih jauh instan, terutama pada putaran mesin bawah. Jadi teman-teman ketika untuk stop and go pun membuat motor lebih mudah dikendalikan ya. Jadi nggak berasa berat, tapi untuk karakter mesinnya sangat halus tapi bertenaga. Selain mengincar efisiensi bahan bakar, tapi Yamaha juga membuat motor ini punya selling point di performa dengan teknologi VVA-nya. Mesinnya bisa dibilang capable untuk dipakai sebagai kendaraan harian dengan simulasi kemacetan di kota Bandung. Ya sama lah dengan kemacetan di Jakarta gitu ya. Tapi beda cerita ketika dipakai kita menjajal di hari kedua touring dari kota Bandung ke Ciwidey dengan simulasi jalan yang lebih lenggang, dengan layout jalanan yang menanjak, lalu juga turunan, kelok-kelok gitu ya, yang
Saya coba ini adalah varian S version, dia ada di 117 kg, punya bobot yang lebih ringan, bahkan lebih ringan dibandingkan NMAX ataupun Aerox, menawarkan sensasi berkendara ataupun performa yang sangat-sangat cukup untuk dipakai kebutuhan touring. Jadi memang mesin ini diklaim sebagai new engine 155cc Blue Core generasi ketiga ataupun mesin paling baru dari jajaran Maxi Yamaha di kelas mesin 155cc. Perbedaan dibandingkan NMAX dan Aerox terasa saat berhenti lalu ngegas lagi di tanjakan. Lexi dengan output torsi lebih besar 0,3 Nm dari saudaranya memang lebih terasa enteng sedikit. Nah baru tenaganya akan makin keluar ketika di RPM tengah sampai ke atas. Namun secara garis besar sih karakter engine-nya bisa dibilang mirip-mirip lah dengan NMAX ataupun Aerox. Namun Lexi tampil lebih compact dengan bobotnya yang juga lebih ringan. Didukung dengan posisi berkendara khas sebuah skutiknya Maxi Yamaha ya. Jadi memang cukup nyaman, cukup reliable. Dengan stang yang cukup lebar dan juga posisi duduknya yang nyaman, nggak terasa membuka banget bagian pahanya, jadi lebih pas. Kemudian di komponen floor decknya, nah dengan floor deck yang rata ini jadi salah satu kelebihan, posisi kaki kita bisa lebih leluasa. Nah untuk suspensi di depan saya akuin ataupun saya beri impresi dia punya karakter yang empuk. Tapi yang suspensi belakang ini menurut saya ataupun ketika sudah dijajal di dua kondisi jalan ya, perkotaan dan juga sedikit naik ke atasnya Ciwidey, punya karakter yang sedikit agak keras. Ngelewatin jalanan yang sedikit rusak ataupun nggak sengaja menghajar lubang, tapi ketika dipakai dipacu di jalan yang senggang lalu juga ingin mengincar akselerasi dengan suspensi belakang yang sedikit keras ini membuat motor ini jadi lebih stabil. Tapi yang di depan dia bagus dengan peredaman yang empuk. Nah itu tadi ketika dipakai sendirian ya memang terasa sedikit keras. Beda cerita nih ketika motor dipakai berboncengan. Suspensi subtank di belakang baik Lexi S version dan juga ABS connected jadi terasa smooth, empuk dan memang lebih enak. Sementara varian Lexi standar suspensi belakang tanpa subtanknya terasa mantul meski diajak riding sendirian. Jadi memang kalau misalkan dipilih, suspensi subtank adalah pilihan terbaik di motor Lexi LX 155. Dan untuk konsumsi BBM-nya saya bagi jadi 3 hasil ya. Untuk jalan perkotaan dengan kondisi macet berjarak tempuh 24 km, rata-rata konsumsi BBM yang didapat adalah 34,2 km per liter. Kemudian saat simulasi touring dari kota Bandung ke kawasan Ciwidey yang otomatis jalannya menanjak dan lebih cruising didapat konsumsi rata-rata 39,2 km per liter dengan jarak tempuh 65,9 km. Sementara saat turun dari Ciwidey ke kota Bandung rata-rata konsumsi BBM yang didapat adalah 45 km per liter. Lebih bagus. Ya bisa dibilang catatan konsumsi tergolong irit untuk skutik bermesin 155cc. Dan untuk harganya Yamaha Indonesia menawarkan Lexi LX 125 dalam 3 varian. Pertama standar dijual di harga Rp25.350.000, sementara varian S version dia dijual dengan harga Rp26.850.000. Sementara untuk varian ataupun trim paling tinggi dijual dengan harga Rp29,9 juta on the road wilayah Jakarta. So buat teman-teman yang suka dengan video jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, dan juga mendapat teman-teman soal motor ini kolom komentar. Dan jangan lupa untuk main-main ke website kami www.auto.com, carvaganza.com dan juga zickwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.